Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian bahagia dan sehat sentosa. Terima kasih sudah mampir di channel Kelapat Gabut yang hadir untuk membawakan cerita. Kali ini, saya membahas sebuah film berjudul Ballerina yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Okju yang baru saja kehilangan sahabatnya untuk selama-lamanya. Sebelum kepergiannya, ia sempat meminta Okju untuk membalaskan dendamnya kepada seorang pria melalui surat yang ditinggalkannya. Apa sebenarnya penyebab sahabat Okju tiada? Dan berhasilkah Okju memenuhi permintaan sahabatnya? Mari kita tonton alur ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang anak muda yang sedang menjaga tokonya. Lalu datanglah segerombolan pria yang bertujuan menjarah barang dan juga uang di brankas. Namun karena uang di mesin kasir yang tidak seberapa, mereka pun memaksa untuk membuka brankas di toko miliknya. Akan tetapi, seorang wanita bernama Okju dengan santai datang mengganggu tindakan mereka yang hanya ingin membayar belanjaannya. Awalnya Okju tidak ingin ikut campur, tapi salah satu dari mereka menodongkan senjata di lehernya. Karena merasa terancam, ia pun bereaksi segera. Okju langsung menunjukkan siapa dia dan menumbangkan mereka semua. Adegan pun berpindah ke para penari balet yang sedang memperlihatkan keahliannya di sebuah panggung. Salah satu dari mereka terlihat sedang tidak baik-baik saja. Dan malangnya, saat ia sedang menari, ia pun terjatuh dan terluka. Kembali kepada Okju yang sedang berada di rumahnya. Sejak beranjak dewasa, Okju menjadi seorang introvert yang tidak punya banyak teman. Ia tinggal di rumahnya sendirian dan sangat jarang berhubungan dengan dunia luar. Hanya ada satu orang yang dianggapnya sebagai sahabat spesial, yakni seseorang yang malam itu tiba-tiba menelepon dan memintanya untuk datang. Ia mohon maaf karena akhir-akhir ini selalu sibuk dan jarang berkabar. Dengan perasaan senang, Okju pun langsung berangkat. 그러게. 나 찌그러져 사는 거지 뭐. 그런 건 아니고. 다이어트 한 건가? Dengan lebih dulu membeli minuman untuk bersenang-senang, setibanya di sana, kedatangan Okju tak mendapat jawaban. Kemudian ia langsung saja masuk, namun ternyata tak ada orang. Fotonya bersama Minha, sahabatnya, membuatnya tersenyum senang. Sebelum akhirnya, tiba-tiba saja perhatian Okju teralihkan. Sebuah kotak di atas kasur yang berisi pesan. Minha mengatakan untuk membalaskan dendam. Okju pun mencari keberadaan Minha saat ini dan ia menelepon terdengar suara ponsel dari arah kamar mandi. Betapa terkejutnya Okju, ternyata Minha sudah tidak bernyawa dan tak pernah bisa bersama lagi. Kejadian ini membuat Okju banyak merenung. Ia tak biasa menangisi kesedihan hingga membuat hatinya bingung.
Setelah Okju mulai bersiap memenuhi permintaan Minho sahabatnya, Okju pun memulai misinya dengan mencari akun sosial media Save Choi sebagai jalan petunjuknya. Dan terlihat bahwa Save Choi berjualan sushi di sosial media. Ia pun mencoba mengirimkan pesan untuk berpura-pura sebagai pembeli setia. Tapi anehnya, di tengah obrolan melalui chat, Choi malah meninggalkan obrolan. Okju pun menjadi merasa ada yang disembunyikan. Tak berselang lama, ada panggilan masuk ke ponsel Minho sahabatnya. Ia pun mengangkat dan hanya mendengarkan saja. Ternyata panggilan itu dari seorang pria yang menyuruh Minho untuk bertemu di sebuah jembatan yang bernama Jamsu. Si pria itu mengancam jika Minho tidak datang, maka ia akan menyebarkan sesuatu yang akan membuat keluarga Minho meradang. Okju pun mulai menemukan sedikit titik terang, menyadari apa yang dialami sahabatnya, sehingga memilih untuk menghilang di kehidupan yang masih panjang. Okju pun menyelidiki pria tersebut dengan mendatangi tempat pertemuan. Lalu terlihat seorang pria berambut panjang yang rupawan. Dan ternyata dia adalah Save Choi. Dengan nama sebenarnya adalah Ji-hoon. Namun ternyata sushi yang dijual hanyalah kedok semata untuk obat terlarang yang disembunyikan di makanannya. Setelah beberapa lama menunggu Minho yang tak kunjung datang, pria itu pun memutuskan untuk pulang tanpa berpikir panjang. Okju segera membuntutinya. Pagi pun tiba. Terlihat mobil mewah yang keluar dari rumah tersebut. Dengan segera Okju pun memanfaatkan kesempatan itu dengan cepat. Ia mulai mencari informasi dan petunjuk di setiap bagian rumah tersebut. Ketika sampai pada salah satu ruangan, Okju tertarik dengan sebuah lemari. Dan saat dibuka, terlihatlah banyak mainan pemuas birahi. Ternyata pria ini mempunyai hobi memperkosi dan juga mengabadikan momen tersebut sebagai bahan koleksi. Okju pun akhirnya mengerti alasan Minho sahabatnya menjadi putus asa. Dengan perasaan hancur dan marah, Okju mulai memantau Ji-hoon dengan mikrofon yang telah dipasangnya. Hingga pada suatu malam, Okju mendapatkan informasi dari percakapan Ji-hoon dengan temannya, di mana Ji-hoon akan mencari korban baru di salah satu klub yang ternama. Di hari berikutnya, Okju pun menyusun rencana dengan berpenampilan layaknya diva, menempatkan dirinya sebagai target Ji-hoon untuk sebuah rencana. Di tengah gegap gempita pesta yang dihiasi kilatan cahaya penuh warna, kedua insan saling beradu pandang, yang mana tak menunggu lama, Okju pun dibawa untuk diajak bersenang-senang. 저기 어떻게 이런 데서 다 누구세요? 아니야? 박보람? 아닌데요. 아 죄송합니다. 제가 Ji-hoon pun membawa Okju ke sebuah hotel yang merupakan tempat ia bisa membawa semua gadis targetnya demi memenuhi nafsu liarnya yang nan brutal. 아는 사람 하나들이 네 알겠습니다.
Sesampainya di kamar yang bagus, ia pun mengajak Okjo untuk minum bersama. Yang mana minuman tersebut telah diberi obat bius. Tarjat akhirnya pingsan, ia pun segera memulai aksi dan ingin segera menyalurkan nafsu ke binetangannya. Tapi ternyata Okjo pun berpura-pura dan telah mempersiapkan diri untuk menyerang Ji-hoon. Namun dengan sigap serangan Okjo berhasil ditahan oleh Ji-hoon. Mereka pun terlibat perkelahian sengit dalam malam yang penuh dendam. Pukulan, tendangan, serta serangan mematikan saling diperjualbelikan. Akhirnya Okjo berhasil merobek mulut sang lawan. Di depan gerbang kemenangan, tiba-tiba saja penjaga hotel pun datang menembakkan peluru ke arah lawan. Melihat situasi yang tidak lagi aman, Okjo pun memutuskan untuk kabur dengan dendam yang masih tersimpan. Akan tetapi, di luar ternyata muncul seorang pria dengan membawa gergaji mesin. Tapi untungnya ada seorang gadis yang membuka pintu tepat ketika pria itu mencoba menyerangnya. Gadis itu pun menuntut Okjo untuk kabur dari sana. Setelah melewati serangkaian pengobatan, terlihat Ji-hoon terbaring lemah dengan luka penuh jahitan. Ketika tersadar, ketua gengnya yang bernama Mr. Young telah datang bersama anak buahnya dan menyampaikan rasa kekecewaannya bahwa Ji-hoon yang dikenal kejam tak berdaya di hadapan seorang wanita kupu-kupu malam. Mr. Young menegaskan bahwa dia harus menyerahkan pelakunya dalam waktu 3 hari ke depan. 알면서 이상한 야동이 나가나 친구야. Sementara itu, di suatu tempat terlihat Okjo bersama gadis yang telah menyelamatkannya. Dia bernama Hana. Ia tampak tak hanya bicara setelah diperbudak Ji-hoon sekian lama, persis seperti yang dialami sahabatnya. Lalu Hana bercerita mereka adalah komplotan dan telah melakukan hal yang sama dengan ratusan gadis lainnya, membuat gadis-gadis itu pingsan dan memperkosanya. Mereka menjadikan itu sebagai bahan ancaman, supaya gadis-gadis itu bisa menuruti keinginan mereka jika tidak ingin video mereka tersebar di dunia maya. Setelah kondisi Ji-hoon agak membaik, ia pun pergi ke suatu tempat untuk menemui salah satu temannya yang merupakan seorang apoteker. Biasa meracik obat terlarang. Ia bernama Myung-sik. 참그 씨발년이 그래도 특출 나시고 Ji-hoon menceritakan bahwa ia memerlukan bantuan Myung-sik untuk menyingkirkan wanita yang telah menyerangnya dengan imbalan 100 juta. 이번에 찍구나 스납 명식 씨. Sementara itu di lain tempat, Okjo menyadari bahwa ia harus menyiapkan segala sesuatu untuk menjalankan misinya. Karena ia tahu bahwa lawannya tidak hanya seorang saja. Oleh karena itu ia pun menemui seniornya. Okjo meminta dipertemukan dengan pedagang senjata ilegal. Seniornya pun mengarahkan Okjo untuk menemui sepasang lansia di suatu tempat. Kemudian Okjo pun dan Hana pergi ke tempat sesuai kesepakatan. Tak lama kemudian datanglah mobil box karatang. Bisul 2 lansia pun keluar. Dengan syarat uang lebih dulu diperlihatkan, kemudian bisnis baru bisa diteruskan.
Namun, semua yang ditawarkan tak sesuai harapan. Hanya tersedia beberapa senjata usang, tapi Okjo tidak banyak memiliki pilihan selain menerima apa yang disediakan. 내가 못 하면서 그냥 이거 빠가 됐네. 요즘 누가 리뷰 버렸어요? 장난감 종이 없어. 이게 비밀스러운 종인데 이게 이 당의 식적에 이 담배꾼을 저기가 알지? 여기다 던져. 아래. 오케이 말벌집 잡을 때 비켜 Scene berganti. Jihoon dan Myung-sik menghubungi polisi kenalan mereka dengan harapan mengetahui keberadaan Okju dan Hana lewat pantauan CCTV jalanan kota. 소시오패스 아니고 말. Sementara itu di rumahnya, Okju sedang menyiapkan senjata-senjata lama yang didapatkan. Kemudian ia meminta Hana untuk segera tidur. Setelahnya, ia pun pergi ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan. Tapi saat ia kembali, Hana sudah menghilang, yang membuat Okju merasa bingung sekaligus bimbang. Belum sempat berpikir, tiba-tiba saja Myung-sik muncul dan langsung menyerang. Dikarenakan kondisi yang tidak mendukung, Okju pun memutuskan untuk melompat dari jendela dan menghilang. Hari pun telah berlalu. Jihoon menemui bosnya dengan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebagai bukti, dia menunjukkan Hana sebagai tawanan. 제가 알아서 잘 처리하겠습니다. 제가 죽이는 걸 봤다며. 그죠? Setelah bosnya pergi, Jihoon membawa Hana, lalu ditempatkan di sudut kandang kuda. Dan Jihoon berkata, ia sangat kecewa dengan pemberontakannya dan akan mengembalikan Hana seperti semula, sebagai gadis yang penuh taat akan Tihta. 뒤돌아서 벽 잡고 서 있어. 나 알겠지? Sementara itu di ruang penjaga, Okju datang dengan todongan senjata. Setelah mengetahui keberadaan Jihoon, dia pun membunuhnya tanpa banyak kata. Setelah melewati serangkaian pertarungan, dengan santainya Okju pun berjalan dan dengan lantang menanyakan keberadaan gadis yang diculik oleh Jihoon. 물어볼게. 난 여자 연애원 찾고 있거든. 그 얘가 Tak lama 어디 있는지 kemudian 말해주면 muncullah ketua geng mereka dan mencoba mengajak Okju untuk berdiskusi dan berbicara. Namun Okju yang sama sekali tidak mau berbasa-basi lagi. Ia pun langsung menembaknya tepat di dahi. 시간 있을까? Akibatnya para anggota geng pun menyerang Okju. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Okju pun akhirnya berhasil menghabisi mereka satu demi satu tanpa pandang bulu. 모르겠어? 그 새끼 어디 있어? Singkat cerita, ia pun berhasil bertemu dengan Jihoon dan Myung-sik. Di mana saat ia sampai, ia melihat Myung-sik sedang membawa Hana yang tampak sudah tidak bernyawa. Melihat kondisi Hana, Okju pun menjadi sangat marah dan langsung menodongkan senjata. Namun di luar dugaan, Jihoon tiba-tiba saja muncul
dan menembak Okju yang mengenai lengan kirinya. Akan tetapi, ternyata Ji-hoon juga menembak Myung-sik karena tidak ingin menepati janji yang akan memberikan 100 juta sebagai imbalan jasanya. Okju pun tersudut, namun tanpa diduga, Hana tersadar dan menembakkan senjatanya ke arah Ji-hoon, namun meleset. Saat perhatian Ji-hoon teralihkan, Okju pun memanfaatkannya dengan balas menyerang Ji-hoon dengan pisau kecil yang ia simpan di sakunya. Kemudian mereka berdua pun membawa Ji-hoon ke tepi pantai dan dibiarkan merangkak serta memohon ampunan. Ia pun berusaha meminta maaf dan bersedia dipenjara asalkan tidak dibunuh. Namun dendam serta amarah yang sudah membara, Okju hanya berkata, semoga Ji-hoon selamanya membusuk di neraka. 걔 진짜로 발레. 나 만약 내가 지옥 가서 그냥. Dengan diiringi kobaran api yang menyala-nyala, tubuh Ji-hoon pun hangus terbakar api dari senjata yang dibeli Okju tempo hari. Tuntas sudah, janji pun ditepati. Dan film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Untuk mendukung channel Kerabat Gabut berkembang lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti.